jenenge asobah. Ala hadza tartib, sesuai dengan tartib urutan kayak begini. Fa in utimat, lamun ora ono al asobatu, dulur-dulur lanang kang dadi asobah, ahli warisnya gak ono belas. Fal maula al mu'tik, maka yang mewarisi majikan yang dulu memerdekakan si budak itu. Terus mantan budak mati. Utawi lafad asobat iku jam'u asobatin, jama'i lafad asobah. Wahuwa utawi asabah iku alladhi uwong yarisu yang mewarisi ma ing barang fadula kang turah minal malit saking bondo tinggalan. Ibu wis paringi bagian, bapak wis paringi bagian, bojone mayit wis diparingi bagian, sik turah. Nah kuwi jenenge diwehne nang ngene asobah. Ahli waris yang mengambil sisa turahan ba'da an ya'khudha, sause yen to mengambil sapa ashabul furud, atau namanya dzawil furud, sause yen to mengambil ashabul furud, wong-wong kang duweni bagian wis ditentokake. Al muqaddarati, kang wis ditentokake apa sihamuhum bagian-bagiane. Rawan nyeritakake sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqu padha menehno sira kabeh al faraidho ing bagian-bagian yang telah ditentukan, kui paringno bi aliha marang yang berhak, kayak yang ditentukan Quran, separuh, seperempat, saprowolon, sepertiga, seperenam, iku wehno nanggone yang berhak menerima bagian itu. Fama baqiya, lalu apa-apa yang tersisa turah, fahuwa maka yang tersisanya li aula rajulin, berikan kepada laki-laki terdekat, zakarin laki-laki, namanya asobah. Aula itu terdekat. Al-faraid maknanya as-siham al-muqaddarah, bagian-bagian yang telah ditentukan. Al-hiku bi ahliha, maksudnya berikan bi ashabiha, kepada para pemilik bagian-bagian itu. Faslun wal furud, sedangkan bagian-bagian warisan yang telah ditentukan. Al-madhkuratu yang disebutkan fi kitabillah dalam kitab Allah, sitatun ada 6. An-nisfu separuh, separuh itu bagiannya suami kalau istrinya mati, separuh itu juga bagiannya anak perempuan 1. Ahli warisnya anak perempuan 1 itu dapat separuh. Halo. Nyaut ora sampeyan. Perubu dan ada yang 1/4. Bagiannya istri kalau suami mati. Bagiannya suami kalau mayitnya punya anak.
Wasumunu sakprowolon. Sakprowolon ini bagiannya istri kalau mayit punya anak. Wastulutsani 2/3. Wastulutsu 1/3. Wasudusu 1/6. Fanisfu mongko utawi separuh iku fardu khamsatin bagiane wong 5. Sing oleh separuh iku 5 orang. Antara lain albintu anak perempuan. Ahli warisnya ya satu-satunya anak perempuan itu berarti dapat separuh. Yang separuh nanti diberikan saudara kandungnya mayit. Bintul ibni anak wadone anak laki-laki cucu itu juga bisa dapat separuh kalau ahli waris langsung dalam hal ini anak tidak ada, maka nanti yang dapat bagian cucu. Kalau anaknya ada, cucunya enggak dapat. Wal ukhtu minal ab wal dan separuh itu bagiannya saudari perempuan seayah seibu. Ono wong mati enggak duwe anak, blas enggak duwe anak, duwe dulur wedok situk. Dulur wedok situk itulah nanti dapat separuh. Iso gambar ini berapa? Aja ngelamun iso. Wal ukhtu minal ab dan saudara perempuan seayah. Kalau enggak ada saudara yang seayah seibu. Wazauji separuh itu juga menjadi bagiannya suami. Ngono mau idza lam yakun nalika ora ono ma'ahu sartane suami atau mayit sapa sing ora ono waladun anak. Suami dapat separuh kalau mayitnya enggak punya anak. Penjelasan wahia utawi bagian separuh 1/4 sak prowolon 1/3 1/6 iku madhkuratun den sebutake fil ayat pada ayat-ayat berikut ini. Ayat nomor 10, 11, 176 min suratin nisa dari surat Nisa. Wasata'tilan bakal teko opo ayat-ayat itu mujazza'atan halih dipotong-potong, dipenggal-penggal sak perlune fi mawadhi'iha ing dalam panggonan-panggonane. Anak wedok oleh separuh nanti dalile liqaulihi karena firman Allah wa in kanat wahidatan falahan nis wali abawaihi likullin minhuma sudus min ba'di wasiyatin yusa biha au dain. Wa ing kanat lamun ono sapa anak wadon satu-satunya ahli waris anak wadon wahidatan mung siji falaha mongko iku kaduwe anak wadon an-nisfu bagian separuh. Kadang enggak ingin orang itu ahli warisnya pindah ke orang lain. Ngerti kalau anaknya perempuan hanya dapat separuh, lalu diwasiatkan, nanti kalau saya mati semua harta tak berikan anak perempuan saya. Nah wasiat kayak begitu enggak sah, karena yang terima wasiat ahli waris anaknya. Terus gimana? Nek kepengen sah, ahli waris lain harus tanda tangan.
mungkin ada saudara kandungnya mayit, mereka harus tanda tangan. Di Indonesia, kalau hibah bisa sebetulnya. Mayit manggil anak putrinya, iki pondokku kabeh tak hibahni sampean saiki wis. Nah, begitu. Cuma untuk ngurus sertifikat bahwa dia dapat hibah dari ayahnya, untuk di Indonesia harus dapat tanda tangan dari saudaranya mayit juga. Enggak iso sembarangan. Kenapa harus tanda tangan? Karena itu nanti akan menyebabkan saudara kandung mayit enggak dapat bagian. Padahal aslinya mereka dapat bagian. Cuma kalau hukum adat, enggak pakai hukum syara, hukum adat, anak itu laki atau perempuan sudah, kalau enggak ada ahli waris lain ya langsung pindah ke anak semuanya. Jadi umumnya kayak di kampung begini, bapak mati, ibu mati langsung milik anak perempuan. Itu jarang sekali terus dulure kebagian. Hukum adat ini menunggu. Anak wadone, anak lanang, putu, kiasan kelawan mengkiaskan, alal binti dikiaskan anak perempuan, bil ijma kelawan berdasar ijma. Saudara perempuan seayah seibu. Liqaulihi karena firman Allah, ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Jika ada seorang mati lahu waladun, laisa lahu waladun, dia enggak punya anak, walahu ukhtun, sedangkan si mayit itu punya saudara perempuan, falaha nisfu ma tarak, maka bagi saudara perempuan itu separuh dari apa yang dia tinggalkan. Wal muradu yang dimaksud adalah al-ukhtu minal ab wal saudara perempuan yang seayah seibu, au minal ab faqat, atau saudara perempuan yang seayah saja. Halaka maknanya mata mati. Terus juga separuh itu menjadi bagiannya suami kalau mayit enggak punya anak. Liqaulihi karena firman Allah, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Walakum adalah bagimu semua nisfu ma separuh dari apa-apa taraka yang meninggalkan azwajukum istri-istrimu. Nah, kamu suami dapat separuh, illam yakun jika tidak ada, lahunna bagi para istri itu, waladun anak. Warubu'u seperempat adalah fardu isnaini, menjadi bagian dari dua orang. Satu az-zawju ma'al walad, seperempat itu bagiannya suami ketika ada anak. Awwalatil ibni atau anaknya anak cucu. Wa huwa fardu zaujah, seperempat itu menjadi bagiannya istri. Mau istri satu, mau dua, mau banyak, ya dapatnya seperempat. Silahkan dibagi antar istri. Wa zaujat ma'a adamil walad, istri dapat seperempat ketika tidak ada anak. Awwalatil ibni atau anaknya anak. Wasthumunu seperdelapan adalah fardu zaujati wa zaujat. Seperdelapan itu menjadi bagiannya istri atau istri banyak. Ma'al walati ketika ada anak.
awwalatil ibni ketika anak atau ketika ada cucu. Wathulutsani fardu arba'atin. 2/3 itu menjadi bagiannya 4 orang. 1 albintaini, 2 anak perempuan atau lebih. Ahli warisnya siapa? Ahli warisnya 2 anak perempuan. Ahli warisnya 3 anak perempuan. Anaknya perempuan semua, enggak ada anak laki, maka mereka dapat 2/3. Silahkan dibagi antar mereka. Sisa 1/3. Wabintayil ibni, dan 2 anak putrinya anak laki-laki. Cucu 2 perempuan semua. Itu dapat 2/3. Wal ukhtaini minal ab wal 2 saudara perempuan seayah seibu. Wal ukhtaini minal ab, 2 saudara perempuan yang hanya seayah. Dengan syarat tidak mahjub. Sebab saudara itu mahjub, saudara mayit, jadinya enggak dapat warisan kalau mayitnya punya anak. Baru kalau mayitnya enggak punya anak, ada harapan saudara dapat. Wasthulutsu 1/3 fardu itsnaini, bagian dari 2 orang itsnataini. Al-ummu idza lam tuhjab, menjadi bagiannya ibu jika tidak mahjub dengan anak. Sebab kalau mayitnya punya anak, ibunya enggak dapat 1/3, ibunya dapat 1/6, berkurang kalau mayitnya punya anak. Bahwa 1/3 itu lil isnaini fasaidan, menjadi bagiannya 2 orang lebih minal ikhwah, dari saudara-saudara laki-laki, wal akhawat, saudara-saudara perempuan, min waladil dari anaknya ibu, saudara seibu. Begini, ahli warisnya siapa? Anak enggak ada. Terus kalau anak enggak ada, ibu dapat 1/3. Kan masih sisa 2/3. Bagiannya siapa? Saudara kandung laki-laki enggak ada. Saudara laki-laki seayah juga enggak ada. Yang ada saudaranya mayit seibu. Ya kan? Nah, saudara mayit seibu itu mau berapapun, mau 2, 3, mereka dapat 1/3. Tuh, silakan dibagi mereka. 1/3, tinggal 1/3. Cari ahli waris yang jauh-jauh. Mungkin keponakannya mayit nggak ada, sepupunya mayit nggak ada, paman lah ada. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Liqauli, karena firman Allah Ta'ala, walakum nisfu ma taraka azwajukum, bagimu hai laki-laki, nisfu ma separuh apa-apa taraka yang telah meninggalkan, azwajukum istri-istrimu, illam yakullahunna walad, jika tidak ada anak bagi istri-istri itu, bagi mayit. Liqauli, firman Allah, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyyati yusi biha autain. Jika ada anak bagi istri-istrimu, maka bagimu hai para suami 1/4 dari harta yang mereka tinggalkan, itu setelah melaksanakan wasiat yang diwasiatkan, yang mereka wasiatkan.
atau setelah melunasi hutang. Walahunnar rubu'u, dan bagi istri-istri jatahnya bagiannya 1/4 mimma taroktum, dari harta yang kau tinggalkan, hai laki-laki, hai para suami. Istrimu dapat 1/4, illam yakun, jika tidak ada, lakum bagimu semua, waladun, anak. Liqaulihi, fa in kana lakum waladun, jika ada anak, lakum bagimu, hai para suami, suami meninggal punya anak, falahunna, maka bagian bagi para istri-istri, astumunu 1/8, mimma taroktum, dari harta yang kalian tinggalkan. Liqaulihi ta'ala fil banat, yusikumullahu fi aulatikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Yusikum, berwasiat kepadamu Allah, fi aulatikum, mengenai anak-anakmu. Berapa? Lidzakari, bagi anak laki-laki, mithlu hadzil unsayaini, sama dengan bagiannya 2 anak perempuan. Fa in kunna nisa'an fawqas nataini, jika ada si para ahli waris itu anak perempuan semua, fawqas nataini, jumlahnya lebih dari 2, falahunna thulutsa ma tarok, maka ahli waris yang anak perempuan semua itu, bagi mereka 2/3 harta taroka yang ditinggalkan mayit. Hadzun maknanya nasibun, bagian. Fauqas nataini maknanya isnataini fama fauqahuma, 2 anak perempuan atau lebih. Wakisa, dikiaskan banatul ibni, anak-anak perempuannya anak laki-laki, dikiaskan alal banat dengan anak perempuan. Liqauli, karena firman Allah, fa in kana tasnataini falahumas thulutsani mimma tarok, jika saudara-saudara perempuannya mayit 2 atau lebih, maksudnya falahuma, maka bagi saudara-saudara perempuannya mayit as-thulutsani 2/3 mimma, dari warisan taroka yang mayit telah meninggalkannya. Ayat tegese, ibu tadi dapat 1/3 kalau tidak dihijab, hajban nukson, bukan hijab menghabiskan, tapi hijab yang sedang sekedar mengurangi. Yang mestinya ibu dapat 1/3 kalau mayit nggak punya anak. Di sini ibu bagiannya ila sudus, berubah menjadi tinggal 1/6 ketika mayit punya anak. Kama sayati. Fa illam yakun lahu waladun, jika tidak ada anak bagi mayit, wa warithahu abawa, dan ahli warisnya kedua orang tuanya, fali ummihi thuluts, maka milik ibunya berapa? 1/3. Liqaulihi, karena firman Allah Ta'ala, fihim, tentang saudara-saudara seibu, ahli waris yang saudara seayah enggak ada, sudah adanya ahli waris seibu. Fa in kanu aktsara min dzalik, jika saudara-saudara seibu lebih dari 1, fahum syuraka'u fi thuluts, maka mereka semua bersekutu dalam 1/3. Artinya 1/3 dibagi oleh mereka. Wasudusu 1/6
fardu sab'atin. Seperenam itu menjadi bagiannya 7 orang. Al-ummu ma'al walad, menjadi bagiannya ibu ketika mayit punya anak. Awwaladil ibni, atau menjadi bagiannya anak laki-laki. Balik. Menjadi bagiannya ibu kalau mayit punya anak. Awwaladil ibni, atau mayit punya cucu. Awis nataini fasaidan minal ikhwah, atau seperenam itu menjadi bagiannya 2 saudara perempuan lebih. Minal ikhwah, saudara tadi yang saudara hanya ibu. Wal akhawat minal ikhwah wal akhawat. Mesti kalimat itu gandeng. Wa huwa seperenam lil jaddah juga menjadi bagiannya Mbah Putri. Mbah Putri dapat tadi inda adamil ketika tidak ada ibu. Wali bintil ibni, dan seperenam menjadi bagiannya anak perempuannya anak laki-laki cucu. Ma'a binti sulbi, ketika masih ada anak kandung. Ini contoh misalnya saya mati, ahli warisnya anak putrinya Habib, berarti cucu perempuan dari anak laki-laki. Plus ahli warisnya anak-anak perempuan ini. Ada anak-anak perempuan, jumlahnya 2 lebih, mereka dapat 2/3. Lalu ada lagi cucu perempuan dari anak laki-laki. Mereka dapat 1/6. Seberapapun jumlah mereka, cucu-cucu perempuan itu berbagi-bagi 1/6 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa, bagian 1/6 lil ukhti, juga menjadi milik saudara perempuan. Minal abi sa'ayah, ma'al ukhti minal ab wal ketika ada saudara perempuan yang seayah dan seibu. Wa huwa 1/6 itu fardul abi ma'al walad, menjadi bagiannya bapak ketika mayit punya anak. Bapak hanya dapat 1/6. Awwaladil ibni, atau punya cucu. Mayitnya punya cucu, bapaknya mayit hanya dapat 1/6. Wa fardul jaddi inda adamil ab, dan 1/6 itu bagian mbah kakung inda adamil ab, ketika tidak ada bapaknya langsung si mayit itu. Wa huwa 1/6 itu fardul wahid, menjadi bagian 1 orang, min waladil dari anaknya ibu. Watas kutu gugur al-jaddatu Mbah Putri. Mbah Putri gugur enggak situ oleh bagian bil karena masih ada ibu. Wal ajdadu mbah-mbah kakung juga gugur bil abi. Bismillahirrahmanirrahim. Wataskutu gugur al-jaddatu mbah-mbah putri bil karena masih ada ibu. Wal ajdadu mbah-mbah kakung gugur enggak dapat bagian bil abi karena masih ada ayah. Qala Allah Ta'ala wa li abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus. Bagi kedua orang tua masing-masing dapat 1/6 mimma taroka, dari apa-apa yang ditinggalkan mayit. Bapak 1/6, ibu 1/6, ingkana jika ada
lahu baginya waladun, anak, mayit punya anak. Faqala fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Jika ada saudara-saudara laki-laki bagi mayit, maka ibunya mayit dapat 1/6. Di khabari Abi Dawud, Abi ini kok keliru nulis. An Buraidah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ja'ala Nabi memberi lil jaddati bagi mbah putri as-sudusa 1/6. Mbah putri dapat idza lam takun jika tidak ada dunah di bawah mbah putri ummun enggak ada ibunya mayit. Lalu wali bintil ibni ma'a binti sulbi liqadaihi, karena Nabi SAW memutuskan bidzalika demikian ini, kama rawahul Bukhari an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Terus 1/6 bagiannya saudara perempuan seayah ketika masih ada saudara perempuan yang seayah dan seibu. Kiasan karena mengkiaskan ala bintil ibni, dikiaskan pada anak perempuannya laki-laki, ma'al binti ketika ada anak perempuan. Nomor 6, 1/6 itu bagiannya mbah kakung ketika tidak ada bapak. Kiasan mengkiaskan alal abi, dikiaskan pada bagiannya bapak. Bil ijma' berdasar ijma'. Lalu 1/6 itu menjadi bagiannya satu orang dari anaknya ibu. Anaknya ibu itu berarti dengan mayit apa? Ya seibu. Ada orang mati, ahli warisnya anaknya ibunya, berarti mayit dengan si anak itu seibu ya. Liqaulihi, karena firman Allah, wa in kana rajuli yurathu kalalatan aw imra'atan walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus. Wa in kana lamun ono sapa rajulun seseorang yurathu yang diwarisi kalalatan kalalah lagi enggak punya sanak famili, apa lek ngarani wong Jawa, enggak punya keluarga. Awi mra'atun, atau perempuan kalalah sebatang kara. Tapi meskipun sebatang kara enggak punya orang tua, enggak punya anak, walahu akhun, dia masih punya saudara laki-laki, au ukhtun, atau punya saudara perempuan yang seibu, falikuli wahidin, maka bagi masing-masing minhuma dari saudara perempuan, minhuma dari saudara seibu tadi, as-sudusu 1/6. Kalalah man laisa lahu bi aslin. Mestinya man laisa lahu aslun, enggak usah bi ya. Menambah bi. Ada bi. Ada yang cetakan lawas? Masuk semuanya pakai bi. Kabeh. Man laisa, man orang, laisa bi aslin, dia bukan pihak orang tua, wala far'in, juga bukan pihak anak, minal warisin, dari para ahli waris.
Jadi kalalah itu ya enggak punya orang tua, enggak punya anak. Au man yasahu aslun, atau orang yang enggak punya aslun orang tua. Au far'un, atau enggak punya anak minal warisin dari para ahli waris. Au akhun au ukhtun min ummi, hanya punya saudara tapi seibu. Kama fassarahus, ibu gugur enggak situ oleh bagian. Kok ibu sih? Mbak Putri, kalau masih ada ibu. Mbah Kakung gugur kalau masih ada bapak. Li'anna man, karena orang adalah yang nyampe hubungan ilal mayit kepada mayit, tapi biwasitotin dengan lantaran. Mbah Kakung itu berhubungan dengan mayit lantaran masih ada bapak tuh. Nah, orang yang punya hubungan dengan mayit ono lantarane diwujudia karena masih adanya wasitoh. Masih adanya lantaran itu. Wa yaskutu waladul dan gugur anaknya ibu ma'a arba'atin, kalau ada 4 orang ini. Siapa? Al-waladi, ada anak kandung, wa waladil ibni, ada anaknya anak laki-laki kandung, wal abi, masih ada bapak, wal jaddi, masih ada mbah. Jadi kalau sapa ahli warisi, anak kandungnya mayit, waskutu gugur al-akhu lil ab wal saudara seayah seibu, saudaranya mayit ada 3 orang ini. Al-ibni, ada anak laki-laki. Ya, kalau ada anak laki-laki nanti warisan setelah dibagi-bagi sisanya full habis untuk anak laki-laki, saudara kandung enggak dapat. Wa binil ibni, masih ada apa? Anaknya anak laki-laki. Wal abi, atau ada bapak. Ada bapak, saudara laki-laki gugur. Wa yaskutu waladul ab, dan gugur anaknya bapak. Anaknya bapak ya bos, saudaranya mayit yang seayah. Biha ula istalasah, gugur dengan adanya 3 orang itu. Wabil akhilil ab wal dan saudara yang hanya seayah gugur karena masih ada saudara yang seayah dan seibu. Keterangan tentang anaknya ibu, anak gawan, berarti saudaranya mayit yang hanya seibu itu gugur kalau ada anak laki-laki. Li'anna irsahu, karena hak warisnya waladul ummi adalah kalalatan, sifatnya kalalah tadi. Kalau enggak ada orang tua, enggak ada anak. Wa ya ismun liman la aslalahu, kalalah adalah nama istilah bagi orang yang orang tua enggak punya, wala far'un, anak juga enggak punya, kama alimta. Karena kalalah itu begitu, fala yarithu, dia tidak mewarisi, haitsu ketika yujadu masih ada aslun orang tua, au far'un, atau ada anak bagi mayit. Iqauli, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fama baqiya, apa yang masih tersisa, fahuwa li aula rajulin dakarin, maka itu menjadi milik laki-laki